Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Oke, teman-teman semuanya sudah mulai ya untuk pendaftaran PPG Daljab 2022. Sebenarnya belum jadi mulai sih karena yang tadinya di tanggal 10 Februari ya diundur 2 kali 24 jam gitu, teman-teman. Oke, jadi memang animonya besar sekali ya untuk PPG 2022 karena semakin banyak yang bisa ikut sampai di TMT 1 Januari 2019. Bahkan nanti ada lagi PPG Prajab ya untuk model baru buat teman-teman yang TMT-nya lebih dari 1 Januari 2019. Nah, sehubungan dengan itu banyak sekali teman-teman yang masih bingung gitu. Banyak sekali pertanyaan mengenai PPG ini apalagi untuk apa ya pendaftarannya, berkas-berkasnya, nanti SK yang diupload yang mana, lalu ijazah teman-teman segala macam banyak sekali pertanyaan yang muncul. Nah, padahal nih teman-teman sebenarnya sudah ada bisa cek ya untuk FAQ ya, frequently asked question. Jadi teman-teman banyak sekali soal yang sering ditanyakan dan sudah dijawab. Bisa cek di di websitenya Kemdikbud ya. Untuk pertanyaan di luar itu, jadi coba akan saya bahas di sini, tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk baca dulu SE yang di kemarin ya 4 Februari 2022. Jadi sebenarnya kalau kita udah baca surat edaran itu, uh, sebenarnya sudah jelas ya teman-teman siapa saja yang bisa daftar atau kata lainnya siapa saja yang nantinya akan diundang untuk mendaftar gitu ya. Lalu nanti tata cara untuk pendaftarannya bagaimana itu sebenarnya kalau kita sudah baca, kita cermati, sudah ada di situ gitu teman-teman. Makanya sebelum simak di sini teman-teman baca dulu dan ini lebih ke ya nantinya pertanyaan teman-teman juga akan aku bahas di sini dan bagaimana soal nanti apa ya tata cara pendaftaran dan lain sebagainya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan ya update video selanjutnya. Boleh juga update infonya di IG aku cispi_47 cispi_47. Teman-teman juga join ya di grup Telegram, linknya aku sertakan di deskripsi. Oke, jadi seperti ini teman-teman semuanya. Ini adalah rencana kuota PPG di 2022 ya. Sebelum adanya update data. Update data yang kemarin terakhir tertanggal 30 Januari 2022 ya. Cut off-nya kan di 30 Januari 2022. Jadi rencananya itu kemarin ada kuota 40.000 ya, ada 2 angkatan, yaitu ada jumlah peserta 1.138.000 sekian. Ini adalah untuk yang TMT-nya sampai Desember 2015 dengan rencana pelaksanaan PPG nanti sekitar 3 bulan. Lalu untuk teman-teman yang mulai 2016 sampai dengan yang terbaru ya sudah keluar itu 1 Januari 2019 nanti akan ada juga ya dengan kuota 36.000 rencana pelaksanaan 1 semester dan jumlah calon peserta 428.000 sekian. Lalu ada juga Prajab model baru dengan lama pelaksanaan yaitu 2 semester dengan kuota 40.000 peserta. Nah, ini model baru itu berarti untuk TMT teman-teman yang di atas 1 Januari ya. Jadi 2 Januari 2019 sekian gitu. Oke, kita lanjut. Oh iya, teman-teman sebelumnya buat yang ingin join di Bimbel Pretest PPG ya bersama Cispi Channel, silahkan nanti teman-teman bisa cek cara mendaftarnya ada di deskripsi ya dengan biaya 200.000 teman-teman nanti dapat materi lengkap mulai dari pedagogi, bakat minat, bidang studi dan juga TPA nih teman-teman dan juga kita nanti mentoringnya full Zoom ya. Ada juga tryout bertimernya. Teman-teman tunggu juga nantinya akan ada website atau aplikasi ya bersama Cispi Edu. Jadi selalu yang saya sampaikan nih teman-teman sangat penting adanya simulasi. Nah, dengan teman-teman nanti melakukan simulasi dengan web yang mirip sekali dengan yang akan teman-teman kerjakan ketika pretest, maka itu akan membantu teman-teman semuanya. Jadi ditunggu saja untuk web Cispi Edu.
Oke, lanjut di sini ya teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 adalah yang pertama nih teman-teman, PNS ataupun CPNS ya. Lalu yang kedua adalah P3K. Yang ketiga adalah GTY, guru tetap yayasan. Lalu yang keempat adalah guru Honda tingkat 1 dan yang kelima adalah guru Honda tingkat 2. Jadi di sini menjawab pertanyaan yang pertama, banyak sekali yang tanya, Kak, saya guru honor sekolah, apakah saya bisa mendaftar PPG? Gitu. Nah, jelas sekali teman-teman ya, untuk guru honor sekolah itu bukan sasaran dari PPG Daljab 2022. Jadi bisa dibilang tidak bisa mengikuti PPG Daljab di tahun 2022, seperti itu. Dan di sini jumlahnya nih teman-teman bisa dilihat dengan total 732.537. Sebenarnya ini total apa sih 732.000 sekian itu? Nah, ini adalah total dari teman-teman atau data setelah cut off kemarin di tanggal 30 Januari 2022 ya, yaitu valid antara di Dapodik, Val PTK dan juga SIM PKB. Jadi dari 1 juta sekian teman-teman, maka ada 732.537 yang sesuai gitu, yang bisa nantinya untuk mendaftar PPG Daljab. Nah, jadi memang ada beberapa teman-teman yang yaitu belum melakukan pemutakhiran data sampai tanggal 30 Januari itu. Nah, makanya itu mungkin belum masuk ke sini gitu karena memang ya itu tadi cut off-nya terakhir adalah pada tanggal 30 Januari 2022. Sudah pernah dibahas ya apa saja yang harus disesuaikan pada pemutakhiran data tersebut. Mulai dari NIK, teman-teman semuanya, lalu riwayatnya juga ya, S1-nya juga itu yang paling penting. Oke, itu teman-teman, kita lanjut. Oke, di sini timeline untuk pelaksanaan PPG di tahun 2022. Seperti tadi yang sudah disampaikan ya, untuk yang angkatan pertama, untuk yang TMT di bawah 2015 itu nanti dibagi menjadi 2 kali atau 2 angkatan. Antara kurang lebih bulan Maret sampai dengan Mei, dan juga nanti Juni sampai dengan Agustus. Ini baru rencana ya, baru timeline rencananya. Lalu ada juga yang 1 semester teman-teman di antara April sampai dengan September. Dan juga nanti ada model baru. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman semuanya. Next, di sini adalah jadwal untuk seleksi administrasi PPG dalam jabatan di tahun 2022. Oke, yang tadinya itu kita dibuka di tanggal 10 Februari untuk pendaftarannya, ini mundur 2 kali 24 jam. Kenapa mundur? Karena itu berkaitan dengan linearitas teman-teman. Nah, nanti akan aku bahas tentang linearitas ini. Karena banyak yang tanya tentang linearitas itu sendiri. Nah, teman-teman punya ijazahnya apa, lalu teman-teman ngajarnya apa, nanti harus daftarnya apa, nah gitu ya. Itu berkaitan dengan linearitas. Makanya memang harus dicek dulu. Oleh sebab itu mundur 2 kali 24 jam. Semoga bisa lebih cepat daripada itu ya. Lalu setelah nanti teman-teman mendaftar dan upload berkas ya, mengirimkan berkas, selanjutnya akan ada perbaikan berkas. Nah, perbaikan berkas itu nanti ada 3 kategori. Yang pertama adalah notifikasi tolak perbaikan. Kalau tolak perbaikan berarti akan ada jeda waktu untuk teman-teman memperbaiki kesalahannya. Ya, lalu ada disetujui berarti ya otomatis nanti lanjut ya, dan ada tolak permanen. Ditolak permanen itu artinya nanti sudah tidak bisa perbaikan. Tolak permanen bisa teman-teman baca di ini ya, di SE-nya yang tadi itu, di SE 2022 di tanggal 4 Februari 2022. Kategori-kategorinya tolak perbaikan seperti apa, tolak permanen itu seperti apa. Lebih banyak ke linearitas nih teman-teman kalau tolak permanen itu. Jadi ijazahnya itu tidak sesuai, ijazahnya teman-teman tidak sesuai dengan yang didaftarkan ya, makanya ditolak permanen gitu.
Lalu tahap selanjutnya adalah informasi nanti untuk tahap selanjutnya, dan nantinya kita akan melakukan seleksi akademik. Seleksi akademik yang pertama itu yaitu pretest nih teman-teman. Ada pretest sebelum nanti teman-teman ada pendidikan selama 3 bulan ya, 3 bulan atau 6 bulan sesuai dengan TMT-nya teman-teman semuanya. Oke, next. Nah, ini dari potongan SE tadi ya, SE 0248, B2 dan seterusnya tahun 2022. Ini menjawab pertanyaan teman-teman tentang SK yang diupload, karena pastinya teman-teman itu punya mungkin beberapa SK ya, SK pertama di tahun sekian, lalu nanti dapat SK Honda di tahun sekian dan seterusnya gitu. Kita lihat persyaratan administrasinya di sini. Yang pertama, itu kita hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi. Jadi maksudnya asli atau fotokopi itu kalau teman-teman punya asli ya udah tidak perlu dilegalisir. Kalau fotokopi ya harus dengan legalisir gitu. Karena di sini ijazahnya S1 maka legalisirnya adalah PT-nya teman-teman, perguruan tingginya teman-teman gitu. Lalu yang B, hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Ini sama ya, asli atau fotokopi. Kalau fotokopi ya sesuai dinasnya teman-teman, provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, ini jelas sekali buat teman-teman yang tanya SK yang diupload nantinya yang mana. Ini kan ada ya, SK pengangkatan pertama. Ini, berarti ya SK pengangkatan teman-teman yang pertama kali. Kalau teman-teman diangkat di 2009 ya berarti SK-nya ini di 2009. Kalau misalkan teman-teman tidak mantap dengan itu bisa ditambahkan. Misalkan sekarang baru CPNS ya ditambahkan dengan scan SK CPNS-nya bisa. Atau teman-teman misalkan di tahun SK pertama itu belum honor daerah gitu ya. Tapi kan untuk di TMT yang di SIM PKB itu kan sesuai dengan SK pengangkatan pertama nih teman-teman. Makanya memang yang diupload adalah SK pengangkatan pertama. Nah, misalnya SK pengangkatan pertama itu belum honor daerah, teman-teman untuk lebih mantap lagi bisa ditambahkan dengan SK-nya teman-teman ketika mendapatkan honor daerah seperti itu, guru Honda gitu ya, supaya lebih mantap lagi. Lalu yang C, hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Nah, ini juga banyak pertanyaan yang masuk berkaitan dengan teman-teman CPNS di tahun 2019 yang yang TMT-nya itu di 2020 gitu. Jadi buat teman-teman yang CPNS-nya di CPNS tahun 2019 ya, artinya ini belum pernah melakukan yang namanya kenaikan pangkat. Nah, karena belum ada SK kenaikan pangkat, jadi nanti teman-teman tinggal yang ini saja. Ini kan atau ya, atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Jadi teman-teman upload saja SK pengangkatan 2 tahun terakhirnya. Boleh disertakan nanti CPNS atau misalkan yang sudah PNS gitu. Nah, disertakan saja di situ. Asli, kalau ada asli ya langsung asli, atau legalisir disesuaikan dengan ini. Teman-teman dibaca ya legalisasinya. Lalu yang D adalah hasil pindai atau scan SK pembagian tugas SKPBM mengajar ya 2 tahun terakhir, yaitu 2021 dan juga 21-22 gitu. Asli ataupun fotokopi legalisir kepala sekolah ya, 2 tahun terakhir. Jadi ini juga pertanyaan buat teman-teman yang CPNS di tahun 2019 karena TMT-nya di 2020. Jadi teman-teman punya SKBM di sekolah yang baru itu di 2021 ada 1 semester, sementara 21-22 itu sudah ada 2 semester, ya semester pertama dan juga semester kedua. Berarti nanti teman-teman tambahkan SKPBM semester 1 semester di 2021 di sekolah teman-teman yang lama gitu. Jadi ditambahkan dengan SKPBM itu, ya.
Yang E adalah hasil pindai atau scan fakta integritas yang ditandatangani dan juga dibubuhi materai 10.000 format terlampir. Untuk fakta integritas ini sudah saya bagikan di grup Telegram ya dalam bentuk Word. Jadi lebih mudah buat teman-teman nanti bisa editnya gitu. Silahkan bisa di-download saja. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi silakan teman-teman dibaca SE tadi ya di tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022 di situ sudah jelas sekali semuanya tentang persyaratan administrasi, lalu nanti tata cara bagaimana kita unggah dan lain sebagainya. Dan sudah ada juga ini file tata cara kita mengunggah atau kita mendaftarkan untuk PPG Daljab 2022. Nanti disimak di video setelah ini atau bisa saya kirimkan ke grup Telegram ya teman-teman semuanya. Oke, next adalah tentang linearitas. Nah, ini nih yang paling penting nih, linearitas kualifikasi S1 atau D4-nya teman-teman semuanya. Jadi ini memang yang membuat pendaftaran PPG Daljab 2022 itu mundur beberapa hari ya, karena belum selesai untuk sinkron linearitasnya itu. Jadi di sini adalah linearitas kualifikasi S1 dengan bidang studi PPG Daljab di tahun 2022. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah teman-teman nanti pilih bidang studi PPG-nya itu sesuai dengan ijazahnya teman-teman, bukan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu sekarang gitu. Ya, sesuaikan dengan bidang studinya teman-teman, bukan mata pelajaran yang diampu sekarang. Contoh ya teman-teman semuanya, misalkan nih misal teman-teman itu sekarang mengajar prakarya, misal teman-teman mengajar prakarya tapi ijazah teman-teman itu fisika atau ijazah teman-teman biologi. Nah, berarti nantinya teman-teman sesuaikan ijazahnya itu yang disesuaikan dengan bidang studi PPG yang diambil, bukan prakaryanya ya, bukan prakaryanya, bukan teman-teman sekarang ngajarnya apa, tapi ijazah S1-nya. Ya kan? Karena itu kan kemarin yang dimutakhirkan ya, pemutakhiran itu kan juga sesuaikan dengan ijazahnya teman-teman. Jadi sangat penting linearitas itu sendiri. Kalau tidak linear ya nanti teman-teman tidak bisa lolos gitu. Nah, sekali lagi silakan teman-teman dicek untuk linearitas kualifikasi S1-nya. Ini kembali lagi ada di surat edaran ya, tertanggal 4 Februari 2022. Silahkan kita semua berliterasi ya teman-teman, dibaca dulu sebelum banyak yang ditanyakan, baca terlebih dahulu, nanti misal masih ada yang belum jelas, nah itu baru bisa teman-teman tanyakan, seperti itu ya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Semoga teman-teman adalah orang-orang yang beruntung dan bisa dipanggil ya, bisa ikut PPG Daljab di 2022, nantinya bisa lolos di pemberkasan, di administrasi ya, bisa lancar pretestnya, pendidikan PPG-nya, sampai nanti dapat energi, sampai dapat sertifikasi dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.